2 dekade telah berlalu. Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya mengukir sejarah panjang dalam dunia pendidikan ilmu komunikasi. Berdiri sejak tahun 2004, Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya telah menjadi kawah candra di muka bagi ribuan insan komunikasi yang kini berkiprah di berbagai bidang. Mari kita rayakan perjalanan 20 tahun Ilmu Komunikasi UB, mengenang masa lalu dan menatap masa depan gemilang. Berawal dari visi Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Eka Afnan Truna SE untuk memperluas cakrawala ilmu sosial di kampus, tercetuslah ide pendirian program studi ilmu komunikasi. Rektor Profesor Dr. Insinyur Yogi Sugito melanjutkan rencana kerja rektor sebelumnya dan bersama Dr. Insinyur Darsono Wisadirana, MS, sekarang profesor, dan juga dosen senior Fakultas Peternakan melakukan persiapan dan proses panjang pendirian program ilmu sosial. Perumusan proposal dan proses awal pendirian melibatkan beberapa dosen lintas fakultas, antara lain Dr. Insinyur Sugianto MS, sekarang profesor, dan Reza Safitri, Esos, Fakultas Pertanian, Insinyur Edi Susilo MS, Fakultas Perikanan, sekarang profesor, Dr. Andes Suryadi MSI, dan Dr. Andes Abdul Hakim MS, sekarang profesor, dari Fakultas Ilmu Administrasi, dan lain-lain. Serta juga ikut membantu adalah Ahmad Muafiq Saleh Esos, yang saat itu belum menjadi dosen. Setelah melalui perjuangan dan tantangan yang hebat, akhirnya Dirjen Pendidikan Tinggi memberikan izin penyelenggaraan program studi ilmu komunikasi bersama dengan sosiologi melalui SK Dirjen Dikti nomor 3545 DT 2003 pada 13 November 2003. Wadah tempat menampungnya adalah program ilmu sosial yang disahkan SK Rektor UB nomor 002A SK 2004 pada 3 Februari 2004 dan langsung berada di bawah Rektor. Profesor Dr. Darsono Wisadirana MS dipercaya menjadi Ketua Program Ilmu Sosial dan Dr. Insinyur Sugianto MS menjadi Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi yang pertama. Tahun 2004, program studi ilmu komunikasi pertama kali menerima mahasiswa baru. Di masa awal, beberapa dosen yang terlibat perumusan proposal pendirian tetap mengabdi membesarkan program studi ilmu komunikasi. Program studi ilmu komunikasi juga diperkuat oleh beberapa dosen lain yang berkualitas, antara lain Anang Sujoko Esos MSI, Antoni Esos MSI, Maulina Pia Wulandari MSI, Ahmad Muafiq Saleh Esos MSI, Rahmat Kriantono Esos MSI, Desi Dwi Priyanti Esos, Endang Mirasari Esos, dan Rosana Sari Esos, dan Dr. Bambang Dwi Prasetyo. Pada 2008, ikut bergabung Diah Ayu Amalia SE MSI dan Dian Rahmi Esos MSI. Meski masih berada di gedung RKB, ruang kuliah bersama, dan dengan fasilitas yang masih minim, ilmu komunikasi UB terus berkembang, menawarkan program pendidikan yang berkualitas sehingga mampu melahirkan ribuan lulusan yang berkiprah di berbagai bidang. Lulusan pertama mampu dihasilkan pada tahun 2008. Pada 2008, seiring dengan program Rektor Profesor Dr. Insinyur Yogi Sugito MS untuk menciptakan Universitas Brawijaya menuju World Class University, beberapa dosen yakni Anang Sujoko Esos MSI, Maulina Pia Wulandari Esos MSI, Rahmat Kriantono Esos MSI berangkat studi S3 ke Australia. Antoni Esos MSI studi S3 ke Universitas Indonesia, dan Reza Safitri Esos MSI ke Malaysia. Dengan dukungan rektor, para dosen mendapatkan fasilitas peningkatan kapasitas bahasa Inggris dan beasiswa Dikti dan UB. Pada tahun 2008, program ilmu komunikasi berubah menjadi jurusan ilmu komunikasi dengan ketua jurusan merangkap ketua program studi pertama adalah Dr. Andes Muhammad Syobarudin MSI.
Fakultas Ilmu Administrasi, dan Sekretaris Jurusan Ahmad Muafiq Saleh, MSI. Pada 2010, jurusan Ilmu Komunikasi menempati gedung baru yang ditempati sampai sekarang. Seiring dengan pergantian program Ilmu Sosial menjadi Fakultas Ilmu Sosial yang dipimpin Dekan pertama Profesor Dr. Insinyur Darsono Wisadirana, MS. Pada 2013, Dr. Bambang Dwi Prasetyo, Esos MSI, dan Dian Rahmi, Esos MSI, terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan kedua. Ketua dan Sekretaris Jurusan periode 2017 hingga 2021 adalah Dr. Antoni Esos MSI dan Dian Rahmi, Esos MSI, yang dilanjutkan oleh Prof. Rahmat Kriantono, Esos MSI PhD, dan Reza Safitri, Esos MSI PhD. Pada tahun 2021 sampai sekarang. Ilmu Komunikasi juga mengembangkan diri dengan membuka program magister pada tahun 2011. Saat ini, Departemen Ilmu Komunikasi sedang merintis pembukaan program studi S3 by Research, yang jika berhasil dibuka, maka akan menjadi yang pertama di kawasan Indonesia Timur. Program S3 merupakan amanah Dekan FISIP periode tahun 2020 hingga 2022. Almarhum Dr. Sholih Muadi sebagai bentuk pengembangan keilmuan komunikasi di Indonesia. Saat ini, jumlah dosen tetap Departemen Ilmu Komunikasi berkembang menjadi 38 orang. Departemen Ilmu Komunikasi UB telah menghasilkan guru besar pertama pada tahun 2022, yakni Profesor Rahmat Kriantono, PhD. Guru besar pertama ilmu humas di Indonesia yang disusul guru besar kedua, Profesor Anang Sujoko, pada tahun 2023. Dosen bergelar akademik doktor berjumlah 12 orang, dan terdapat 12 dosen yang sedang studi lanjut doktoral di dalam dan luar negeri, serta 2 dosen akan berangkat studi lanjut tahun depan. 20 tahun sudah waktu berlari, Ilmu Komunikasi UB makin merajut prestasi. Tahun 2018 menjadi program studi S1 pertama di FISIP yang meraih akreditasi. Tahun 2019 menjadi program studi S1 pertama di FISIP yang meraih sertifikasi internasional AUNQA. Tahun 2019 menjadi program studi S2 pertama di FISIP yang meraih akreditasi. Tahun 2020 menjadi program studi S2 pertama di FISIP yang meraih GIREF Award UB untuk kategori terbanyak citasi. Tahun 2022 menjadi program studi S1 pertama di FISIP yang ISK-nya unggul. Tahun 2022 menjadi departemen pertama di FISIP yang menghasilkan guru besar. Tahun 2023 menjadi program studi S2 pertama di FISIP yang ISK-nya unggul. Tahun 2023, Departemen Ilmu Komunikasi berprestasi meraih capaian kinerja tertinggi dari semua departemen di FISIP dengan raihan di atas 100%, yakni 113%. Tahun 2023, program S1 Ilmu Komunikasi meraih capaian kinerja di atas 100%, yakni 107%. Tahun 2023, program S2 Ilmu Komunikasi meraih capaian kinerja 100%. Prestasi level lembaga ini juga diikuti prestasi dan juga karya para dosen dan mahasiswa, baik tingkat regional, nasional, hingga internasional. Prestasi para dosen antara lain, yang pertama, Communication and Media Studies Best Scientist in University and Communication and Media Studies Second Best Scientist in Indonesia, versi AD Scientist pada Oktober tahun 2024. Kemudian yang kedua, juara 3 GIREF Award 2024 untuk KPS Magister terbaik se-Universitas Brawijaya. Yang ketiga, dosen pendidik ilmu humas terbaik pada Anugerah Humas Perhumas Pusat 2022. Juara pertama GIREF Award tahun 2020 sebagai dosen dengan jumlah citasi Google Scholar terbanyak di Universitas Brawijaya. Beberapa dosen meraih penghargaan Satya Lencana Pengabdian 10 dan 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Meraih Australis Awards Indonesia on Awards Grant Conference Funding for International Conference on Organizational Discourse London, Juli tahun 2018. Dan yang terakhir adalah beberapa dosen meraih Best Presenter di sejumlah konferensi nasional dan juga internasional. Mahasiswa ilmu komunikasi juga memiliki segudang prestasi, antara lain
juara 1 Bali International Short Film Festival tahun 2022, kemudian juara 2 Thailand Inventors Day tahun 2024, dan meraih IPK 4 di Michigan State University dalam program ISMA. 2 dekade ilmu komunikasi Universitas Brawijaya. Sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi dan prestasi. Terima kasih kepada Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, para pendiri dan sesepuh atas dukungannya. Terima kasih kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang telah bergandengan tangan memberikan yang terbaik. Terima kasih kepada para mahasiswa, alumni, dan mitra pemerintah dan industri yang telah berkontribusi dalam perjalanan panjang ilmu komunikasi UB. Perjalanan panjang penuh makna kebaikan untuk menyongsong masa depan dan kemajuan bangsa yang gemilang. Selamat ulang tahun ke-20 Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya.